Jadi itu tidak ada dibilang politik bukan, silakan aja orang bilang politik silakan. Tapi bagi tentara itu adalah menyatakan lampu merah bahwa negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Sehingga dia bilang tentara sudah harus maju. Masih bagus dia bilang tentara harus ambil alih. Kan celaka. Apa bukti bahwa negara ini sedang tidak baik-baik saja? Saya 30 tahun di intelijen. Intelijen bilang menghancurkan negeri ini, hancurkan dari sistem hukumnya. Ini para politikus hanya bikin aturan, tapi dia sendiri lupa aturan yang dia buat. Malah dia korbankan TNI di lapangan. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan YouTuber dimanapun Anda berada. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Laksamana Madya Soleman Ponto, ia menyebutkan bahwa negeri ini tidaklah baik-baik saja. Karena itu, dengan meningkatnya ekonomi bangsa kita dan maraknya pembangunan smelter, bahkan smelter dan pabrik terbesar di dunia kini bakal dibangun di Indonesia. Tentu saja alutsista kita. Opini Gino Television Indonesia. Opini Gino. Indonesia, this is special news. Alutsista dan persenjataan kita juga harus lebih kuat. Bahkan saat ini, negara kita melalui Ketua Badan Riset Nasional Indonesia menyebutkan bahwa nuklir sudah saatnya kita bangun dan senjata itu harus diperkuat, melampaui negara-negara maju sebelumnya. Demikian papar Megawati dalam sambutan persnya. Apakah masyarakat ini berpolitik dengan baik? Karena kita tetap harus menjaga kedaulatan, harus tetap ada keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa ini harus kita jaga. Itu tugas pokok kita. Nah, oke, Pak, luar biasa. Jadi kalau berbicara seorang Pangdam bicara itu sudah pasti ada empiriknya. Dan mari kita lihat bersama. Apakah sistem hukum kita sudah benar sekarang? Coba aja, siapa bilang benar? Ya. Yang terjadi apa? Hukum rimba. Kalau hukum rimba hanya satu-satunya alat, hanya tentara. Melindungi segenap bangsa. Itu salah satu tugas TNI. Kalau sudah hukum rimba, maka gigit-gigitan antara rakyat itu. Kenapa? Karena sistem hukum sudah hancur. Kalau tidak ada kepercayaan kepada sistem hukum hancur. TNI harus turun untuk melindungi segenap bangsa. Tuh. Jadi kalau orang melarang TNI untuk turun atau apalagi hanya nulis itu, dia termasuk salah satu yang akan menghancurkan bangsa ini. Itu menyinggung kaitan dengan KP Papua.
publik juga menyaksikan kalau konflik di Papua itu juga berkelanjutan terus-menerus ya. Seolah-olah ketika bertindak nanti khawatir dituduh HAM, kan begitu ya, melanggar HAM. Sisi lain Papua Merdeka juga meminta dukungan dari internasional ya, baik itu di Eropa maupun di Australia. Nah, Pak Sulaiman B. Punto mengamati kondisi di Papua sebenarnya ini apa problem utamanya gitu Pak? Problem utamanya? Iya Pak. Ini problem yang mana ini? Problem kenapa mereka ribut atau problem yang... itu Pak ya, kenapa kalau Pak? itu tanyalah pada rumput yang bergoyang. Kalau saya hanya lihat satu aja. Salah siapa? Kita tanya. Saya hanya melihat undang-undang dari tentara pembebasan Papua Barat. Otomatis jika tentara yang kita hadapi itu tidak bisa kita sebut mereka adalah kelompok kriminal atau KKB, melainkan mereka juga harus dihadapi oleh tentara kita, sehingga tak ada kata lain untuk hadapi mereka itu. Kita benar-benar serius, maka yang paling utama adalah gelar operasi militer. Operasi militer tentu kita akan bicarakan mengenai skalanya, artinya apa yang telah kita temukan fakta-fakta yang ada di lapangan. OPM itu makin jelas, mulai dari persenjataan mereka. Kita sudah tahu bahwa ada beberapa negara yang mendukungnya, di antaranya negara-negara tetangga kita, bahkan negara adidaya pun turut. Ini semua merupakan dampak dari pembangunan smelter, apalagi sebentar lagi Indonesia akan membangun pabrik besar di dunia untuk mengelola nikelnya. Demikian pula bauksit hingga tambang tembaga, dan juga 100% hasil-hasil tambang yang ada di Freeport itu akan dikelola langsung oleh bangsa kita. Tentu kekayaan ini tidak mankan kekayaan alam bangsa kita yang begitu melimpah dan tiada terkira jumlahnya itu. Tentu harus membutuhkan alutsista, di mana dibutuhkan TNI yang harus kuat dan kokoh. Karena itu tidaklah salah jika banyak negara telah melindungi kedaulatan bangsa kita dan juga melindungi kekayaan alam bangsa kita. Ini merupakan analisa intelijen, karena satunya jalan untuk menggebuk, dan alat penggebuk kita harus siapkan agar kalau negara-negara yang doyan perang itu mencoba-coba menghadang bangsa kita. Kita tahu bahwa kekayaan alam bangsa kita yang begitu melimpah yang ada di seluruh Indonesia, tentu itu harus dijaga oleh TNI dan persenjataannya harus kuat dan mapan. Ia menyebutkan bahwa apa yang telah dilakukan, apa yang pernah terjadi, sebagaimana yang kita lihat kasusnya Ferdy Sambo itu merupakan salah satu langkah konkret yang sebagaimana yang dikatakan oleh para pakar-pakar di dunia ini untuk menghancurkan sebuah negara, maka lebih awal kita hancurkan hukumnya. Nah, apa yang kita lihat dalam kasus Irjen Ferdy Sambo itu adalah salah satu saat ini tidak baik-baik saja dan tidak sedang baik-baik saja. Makanya Kapolri meminta maaf kepada masyarakat Republik Indonesia di saat hari ulang tahun Dirgahayu ke-77 Kepolisian Republik Indonesia. Demikian halnya Teddy Minahasa. Kita masih ingat pembunuhan Joshua, di mana Ferdy Sambo juga merekayasa, bahkan itulah bukanlah fakta biasa, tetapi sebagai seorang intelijen tentu saja sudah memahami apa yang akan terjadi, dan itu bagian dari penghancuran bangsa kita. Sehingga sebagai pengalaman 30 tahun intelijen, inilah harus langkah konkret guna mengatasi kejadian-kejadian berikutnya. Opini Gino Television Indonesia. Opini Gino
Kepolisian Indonesia. This is Special News. Yang ternyata yang terjadi bukan polisi lawan polisi di rumah polisi, tapi polisi lawan mafia di rumah polisi. Itu dia ngomong, mengapa mafia? Kenapa kok mafia? Mafia itu, saya bilang lagi, ciri-cirinya. Pengalaman Soleman itu tentu saja bangsa kita tidak boleh diam dan tidak boleh kita tidur, dan itu merupakan langkah atau suatu fakta yang harus kita bangun untuk bagaimana menangkal semua aktivitas kalangan asing itu. 30 orang diperiksa, artinya apa? Itulah anak buahnya mafia-mafia yang ada di polisi. Makanya saya bilang mari kita bantu polisi ini untuk lepaskan polisi dari cengkraman para mafia ini. Ya, betul. Dan itu kan saya sudah ngomong itu berapa bulan lalu itu. Ya, betul. Iya kan? Nah, hingga yang kenapa sekarang kok mafia itu terjadi? Kan itu. Bagi saya itu mafia, Pak itu bilang kaisar, ya silakan aja. Tapi itu mafia. Kenapa? Kasus Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa benar-benar mempertaruhkan wibawa kepolisian Republik Indonesia. Karena itu Kapolri Listio Sigit telah menyebutkan dan meminta maaf di hadapan publik dan rakyat Indonesia. Jadi itu tidak ada dibilang politik bukan, silakan aja orang bilang politik silakan. Tapi bagi tentara itu adalah menyatakan lampu merah bahwa negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Sehingga dia bilang tentara sudah harus maju. Masih bagus dia bilang tentara harus ambil alih. Kan celaka. Apa bukti bahwa negara ini sedang tidak baik-baik saja? Saya 30 tahun di intelijen. Intelijen bilang menghancurkan negeri ini, hancurkan dari sistem hukumnya. Ini para politikus hanya bikin aturan, tapi dia sendiri lupa aturan yang dia buat. Apa yang telah dipaparkan oleh Soleman B. Ponto itu siap sehingga Kapolri melalui tangan dingin yang menyebutkan bahwa meminta maaf kepada rakyat di saat hari ulang tahun Bayangkara ke-77. Ini merupakan signifikan buat beliau. Hanya tulisan itu aja kok dipermasalahkan. Itu. Tapi perintah dia yang tidak turun sampai hari ini mengakibatkan TNI linglung di Papua. Untuk apa? Menjaga keutuhan wilayah. Terus mau diapain? Kita bicara KKB, kita berbicara kelompok kriminal. Kalau kelompok kriminal apa ujungnya? Penegakan hukum. Apakah penegakan hukum kita sekarang sedang baik-baik? Siapa bilang sedang baik-baik? Sistem hukum kita udah hancur sekarang, tapi kita masih bilang, oh bagus, kembalikan ke hukum. Ini apa ini kayak begini nih? Ayo, coba kamu ini yang masih muda-muda itu, mari kita lihat coba. Apa yang saya sampaikan ini mimpi kah? Apakah tidak punya fakta? 30 tahun saya di intelijen. Itu fakta di lapangan. Itu Pangdam. Itu punya anak buah itu di lapangan yang tiap hari ada bersama-sama rakyat. Para politikus itu. Para politikus memang sudah harus menyadari agar jangan menjadi bumerang di tanah Papua, dan bisa jadi ada politisi yang turut mendukung atau pendukung KKB OPM. Nah, untuk itu pemirsa, tulislah komentar Anda di kolom komentar. Bisa jadi. Opini Gino
Special News. Demikian kajian online Opini Gini Television Indonesia. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Gino Samsudin Mirsab melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow dan wow kan?